Alhamdulillah baik-baik semua keluarga. Gimana Mbak? Alhamdulillah saya juga sehat. Bu Nyai masih gimana? Masih aktif di Muslimat? Masih, saya masih ketua Muslimat NU DKI. Saya ketua umum, ketua Yayasan Haji bin Muslimat. Saya ketua Yayasan Perguruan Tinggi Universitas Baru Ulum di Jombang. Di Jombang? Iya. Jadi Bu Nyai sekarang sebulan sekali. Sebulan sekali ke sana. Wah, luar biasa. Jadi untuk 30 menit ke depan Bu Nyai ini kita kan sekarang di pesantren-pesantren lagi marak memperingati haulnya Kiai Haji Wahab Basrullah. Jadi kita 30 menit ke depan ini berbicara mengenai sosok beliau. Bu Nyai kalau boleh tahu, Bu Nyai anak keberapa dari berapa bersaudara? Saya cuma 11. Dari 11 orang. 11. Iya. Bu Nyai anak keberapa? Saya yang ke-7, 8. Yang ke-7? Iya, karena ada adik saya Bupati, Pak Hasib, Pak Rokib. Kalau 11 berarti saya keberapa itu ya? Yang keempat saya dari bawah. 9 ya? Oh, 8. 8. Yang ke-8 berarti Bu Nyai ya? Ya. Kalau boleh tahu Bu Nyai, Mbak Wahab ini di tengah-tengah keluarga ini sosok seperti apa Bu Nyai? Iya, kalau Kiai Wahab ini di dalam keluarga besar Mbak Hasbullah, ayahnya itu putra pertama. Iya, dari beliau itu, jadi saya sedikit menyampaikan secara singkat. Kiai Wahab Hasbullah itu sejak kecil dididik oleh ayahnya sendiri, ya, Kiai Haji Hasbullah di Tambak Beras sampai usia 13 tahun. Ya belajar ngaji, tajwid, semua kitabnya. Setelah usia 17 tahun beliau belajar keluar, yaitu mondok pesantren seperti pesantren di mana itu di Kiai Khalil itu Bangkalan. Ya, kemudian juga di Tepireng, kemudian di Kediri, di untuk ilmu. Pokoknya dari usia 17 tahun itu sudah menuntut ilmu ke beberapa pesantren. Pada usia 27 beliau diberangkatkan ayahnya haji. Dan haji, kemudian beliau mungkin di sana, sekolah di sana. Ya, selama 5 tahun. Selama 5 tahun. Nah, kalau tanya untuk seharian di rumah yang sudah beliau sudah rumah tangga sudah ini di Tabras yang kita ini ya memang beliau itu selain beliau itu orang pergerakan perjuangan, tetapi keluarga itu selalu dekat dengan keluarga ya, dengan anak-anaknya sering diajak berguru humor ya, dan sama adik-adiknya yang karena di komplek Tabras itu kan rumahnya ayah itu sebelah kanan adiknya Kiai Rohim, sebelah kiri rumahnya Kiai Hamid. Ya, jadi beliau tuh memperhatikan adik-adiknya, kehidupannya, Aisyahnya, kemudian dibagi untuk ngajar di pondok itu ya semua. Sampai segitunya? Iya, sampai pada waktu pulang dari Mekah itu ngajak Kiai Bisri Samsuri itu akhirnya dijodohkan adiknya yang punya Khadijah. Kemudian diberi tanah, diberikan rumah, ya Bisri itu yang sekarang neneknya Gus Dur segala macam itu, Muhaimin situ. Iya, jadi di keluarga itu perhatian keluarga luar biasa. Ya, kemudian kepada anak-anaknya itu di dalam pendidikan tidak memaksakan diri. Kamu harus sekolah di sini loh, kamu harus nanti kamu jadi ini loh, tidak ada. Setelah anaknya mau sekolah di mana? Diberi kebebasan. Iya. Nah, kan kita semua tahu lah Bu Nyai eksis di PMII, di dunia pergerakan pokoknya di NU juga benar-benar dari dasar banget ya. Sampai sekarang dan Bu Nyai masih eksis. Itu apa emang dididik dari kecil, apa emang itu udah jiwa dari kecil Bu Nyai apa gimana? Kalau dididik ayah enggak. Ayah itu tapi enggak tahu, kita sejak sekolah di madrasah itu ada rasa senang gitu. Kalau ayah itu kalau pulang dari Jakarta tamunya 24 jam Mbak. Di rumahnya beliau itu di Tambak Beras tuh tamunya itu dari mulai masyarakat kecil, ada yang
orang jual, kalau yang datang tuh tahu pagi sama datang ada yang jual ikan lele, ada yang jual telur ayam, segala itu dibeli semua. Apa sih dibeli? Terus ya Wahab sempat juga ke pasar, ke beli bandeng diborong, kasihin adik-adiknya itu semua. Pokoknya luar biasa beliau. Nah, pendidikan itu dibebaskan. Jadi kamu sekolah di mana yang jelas di tempat anulah sekolahannya yang Ahlussunnah Jamaah lah dan NU gitu ya, semua anak-anaknya ya. Oh jadi emang dari kecil Mbak Wahab memberi kebebasan? Iya. Enggak maksudnya harus ngikutin ini nih karena kan enggak ada. Ini apa ya, mungkin berkat doa beliau kali ya kita tergugah sendiri. Tapi putra-putri beliau itu semuanya aktivis? Ya hampir bagian besar. Hanya 1, 2, 3 mungkin yang enggak. Yang lain semua berkiprah di daerahnya ya, apa muslimat, apa di NU itu pasti. Begini Bu Nyai, yang saya ingin tahu dari kisah-kisah beliau itu salah satu ulama yang berpikir modern. Itu beliau juga menggagas surat kabar Nahdlatul Ulama. Ya, itu boleh nggak sedikit diceritain, mungkin Ibu Nyai sedikit tahu tentang bagaimana upaya beliau dakwah melalui media itu. Ya, jadi begini, setelah NU itu direstui, mau didirikan NU itu kan beliau gagasan beliau, kemudian disampaikan ke Hasyim. Pada waktu itu ulama yang terbesar yang memang disepuhkan ke Hasyim Asy'ari, sehingga beliau menyampaikan beliau ke Yai Asy'ari minta restu lah supaya diizinkan berdirinya Nahdlatul Ulama. Kemudian dia tidak langsung iya, tetapi beliau minta waktu untuk istikharah. Beliau istikharah itu dibantu oleh Kiai Khalil Bangkalan. Akhirnya berhasil dari Kiai Khalil memberikan tanda-tanda baik sehingga berdirilah NU. Gitu. Nah, NU berdiri sebetulnya beliau dalam bidang media. Karena begini, kalau hanya pertemuan saja, ini masyarakat harus tahu, harus ada informasi, harus dapat komunikasi lewat media itu. Sehingga beliau itu mendirikan, ditangani sendiri awalnya. Tulisan beliau sendiri awalnya. Benar-benar sendiri semuanya. Kemudian dibantu oleh Kiai Siddiq, Kiai Mahfud, dibantu sebegitu bagus. Nah, orang-orang cabang NU ulama yang menerima buletin itu merasa bangkit untuk berjuang lah gitu. Ya karena itu. Jadi pertama tulisannya sendiri. Kemudian dilanjutkan, kemudian dibentuk tim kiai-kiai yang lain, beliau datang lain lagi apa gitu kan, itu nggak mau berhenti. Iya, saya nggak habis pikir, saya benar-benar kagum. Berarti beliau tuh benar-benar memikirkan gimana caranya dakwahnya beliau betul-betul sampai ke semua lapisan masyarakat. Ya, coba bayangkan, itu ada percetakan tuh dibeli Mbak Yela. Beli percetakan? Di Surabaya itu, iya dibeli terus ditangani sendiri. Ada yang bantu anak mudanya, baik Pak Abdullah Ubed segala macam. Pokoknya beliau itu cepat kerjanya kan didampingi anak mudanya. Jadi yang nantinya menjadi embrio Ansor itu. Ya, gitu. Katanya nih, beliau kalau setiap kali ke Jombang itu nggak pernah berhenti ngajar. Beliau itu keliling-keliling untuk ngajar. Iya. Jadi beliau itu kalau pulang dari Jakarta kan beliau dulu NU menjadi partai politik kan ya. Itu dia harus menjadi anggota DPR, menjadi anggota DPA. Itu kalau sebulan sekali pulang, seminggu kali, itu kan dulu pakai kereta gaya baru lah, istilahnya ekspres lah dari Jakarta Surabaya Jakarta itu. Saya itu waktu itu saya sudah sekolah di Solo di asrama. Beliau kalau datang, saya tidak tahu ya. Kalau kita di rumah orang, kalau datang itu orang kok tahu semua geruduk itu tamu. Sementara Bu Nyai belum tahu. Ya kita di rumah masih kecil-kecil Mbak. Nah, tamu itu tidak berhenti, tamu NU, tamu macam-macam, tamu masalah warganya macam-macam lah itu dilayani semua. Semua dilayani ya Wahab. Itulah. Itu rumah kita itu kan Mbak.
antara ruang tamu untuk laki bapak-bapak itu kan ada pintu yang otomatis dulu, otomatis dibuka gitu kan. Jadi saya kadang-kadang suka ngintip dari pintu tuh, saya intip begini. Saya ingin tahu apa sih yang dibicarakan. Mulai tadi nggak berhenti. Saya itu pikir opos itu ngomong bahasa Jawa ya. Itu saya ngintip gini. Itu ibu saya bilang, kecil apa? Ayo anak nangguri, nggak boleh. Ayo anak nangguri, nggak ada urusannya. Apa sih itu? Oh ini. Dia sayang dengar kesenang. Karena diskusi apa gitu ya. Nggak dianggap yang berikan solusinya. Jadi siapapun yang datang beliau selalu. Itu mah jangankan orang-orang Mbak di dapur itu loh, ada orang ya tetangga-tetangga yang punya yang punya usaha ekonomi kecil itu ya, seperti pengembangan telur, ayam gitu ya. Kalau yang udah tunggu di bak situ terus ikan apa saja itu dibeli semua ya, nggak usah ditanya berapa harganya, udah berapa ini ya bayar semua gitu. Jadi kalau yang datang itu nggak tahu, orang tahu semua masyarakat itu Mbak, tahu aja udah di Jakarta itu. Jadi ibu beliau tuh habis ya sampai malam gitu ya. Ya mah beliau orang pergerakan ya, orang jualan ya gitu. Padahal kan beliau juga butuh istirahat ya? Dan ngajar juga beliau loh. Kalau puasa itu ngajar kita full ditambah beras itu. Ngajar kitab tafsir full, kitab tafsir full sebulan. Nah, kalau ini nih masyarakat di sana kan melihat kebiasaan dari Mbak Wahab ini ngaji, keliling-keliling ke majelis taklim. Terus masyarakat berpendapat katanya beliau zuhud. Menurut Bunyai gimana kepribadian beliau? Apakah memang benar Pak zuhud gitu? Ya memang Yai Wahab ya memang orang senang ke masyarakat ya, orang bermasyarakat, dan beliau itu sejak kecil itu sudah di masa kecilnya sudah kelihatan dalam sejarah ya, itu beliau itu bisa mengayomi, bisa mengajak teman-temannya ya, namanya jadikan pimpinan lah, itu bisa bagus. Dan itu beliau kalau saya masyarakat tuh senang pakai Wahab gitu, karena ya itu selain beliau kiai ya juga orang yang memperhatikan lingkungan masyarakatnya, juga diperhatikan semuanya, warganya juga diperhatikan semuanya, baik anaknya maupun saudara-saudaranya. Jadi ya memang masyarakat mengetahui apa adanya Dewa begitu. Benar-benar apa adanya. Ini punya beliau juga kan unggul nih dalam ini fikih siasa, terus berpikir modern segala macam. Itu apakah yang Bunyai tahu bagaimana cara berpolitik, strategi politik beliau? Iya. Jadi begini, beliau itu, aku bisa sejarah ya, karena juga aku masih kecil-kecil kan. Waktu itu beliau itu setelah waktu belajar di Mekah itu kan banyak kenalan sama-sama ajar di Indonesia ya, termasuk ya Ibu Sri, termasuk kiai-kiai yang lain yang dari Kudus, yang dari mana. Beliau itu sambil ngaji di Saudi, beliau itu memperhatikan kondisi perkembangan Indonesia. Pada waktu itu masih penjajahan itu. Ya. Padahal beliau lagi belajar di Mekah, sehingga beliau mendirikan Syarikat Islam cabang Mekah. Jadi sudah mendirikan organisasi, Mbak. Nah, mendirikan organisasi ini, beliau itu setelah 5 tahun selesai belajarnya kembali ke Indonesia, beliau ngajak Ibu Sri temennya belajar di situ. Diajak katanya karena tahu ya Ibu Sri itu bagus ya, yang anulah pantas lah kalau diajak pulang oleh Wahab.
dan dijodohkan adiknya, punya Khadijah, adiknya Mbak Wahab. Adiknya Mbak Wahab. Iya, dijodohkan, setelah dijodohkan terus tinggal di Jombang, diberikan tanah sama diberikan rumah, terus diajak bersama bergerak di NU, jadi bantu NU, Bisri itu, sehingga kemana-mana sama Yai Wahab terus gitu loh. Jadi bareng-bareng terus, Iya, karena iya. yang ngajak. Terus diajak terus beliau. Nah, kemudian beliau setelah itu beliau pulang dari Saudi. Itu sebentar kita Mbak beras hanya ketemu dengan orang tuanya. Langsung beliau ke Surabaya, Mbak. Kenapa beliau tinggal di Surabaya? Karena Surabaya pada waktu itu adalah kota yang paling maju, tempat industri, tempat perdagangan, semua itu di situ. Nah, karena beliau itu seorang sudah merasa pejuang tinggal di Surabaya, ketemu dengan tokoh-tokoh nasional, Bung Tomo, Coklaminoto, Mas Mansur dan sebagainya, itu dekat gitu, sehingga membuatlah Yai Wahab itu Taswirul Afkar itu. Oh iya. Taswirul Afkar itu adalah kelompok-kelompok pemikir bagaimana memerdekakan Indonesia dan memajukan Indonesia, menjaga rakyat itu loh, bersama-sama, dan itu mulainya di situ. Kemudian setelah itu ya memberikan sebuah pergerakan kebangsaan itu jadi semua harus ke pusat-pusat Jawa Timur. Masyarakat digerakkan untuk semangat untuk berjuang untuk merebut kemerdekaan itu. Jadi antara pimpinan nasionalis dan agamis bersatu. Gitu. Nah setelah itu ya jadi beliau itu setelah mendirikan jadi Kiai Wahab itu pikirannya jauh. Kenapa ekonomi sudah terpikirkan pada masa itu? Iya. Ya, yaitu tujar itu, tujar, pikiran gitu. Karena nomor satu Mbak, akhirnya kan tujar itu juga dipimpin beberapa kiai loh Mbak. Kiai dulu itu pokoknya nggak ada deh ya sekarang yang bisa ya segalanya gitu loh maksud saya. Yang mikir ya perdagangannya jalan, organisasinya jalan. Betul. Iya. Ini kita juga kan kita semua tahu Mas Subhanul Waton itu beliau yang ya itu kalau boleh tahu di Bunyai itu gimana Bunyai ceritanya dari mulai ngarang gitu. Nah gini, kita ini kan nggak tahu Mbak sejarah itu, cuman ada Pak Hairul Anam, itu beliau itu masih muda pada waktu perjuangan Wahab, itu semua dokumen itu disimpan oleh beliau, orang Surabaya, sehingga dikeluarkanlah semua dokumen-dokumen itu, dan ada tulisan Yai Wahab untuk mengenal Subhanul Waton itu dan jiwa di tanah air itu, dan itu digelurakan jauh sebelum merdeka. Oh jadi itu memang untuk menumbuhkan semangat perjuangan itu Waton itu. Makanya kalau kita sudah ikut ikut nyanyi itu kan tumbuh semangat gitu. Ya itu dari Pak Hairul Anam yang punya. Tulisannya ada. Saking cintanya sampai tanah air ya, menggerakkan. Karena beliau itu memang cinta tanah air, cinta rakyatnya ya cinta tanah air ya rakyatnya itu kenapa kok dijajah terus sekian lama gitu. Jadi yang kedua juga beliau punya misi bagaimana Islam Al-Islam berkembang di Indonesia. Itu sakunya tidak bisa dipisahkan ya Pak. Dari kisah yang pernah saya baca nih Bunyai mengenai karomah beliau, saya pernah baca pernah suatu ketika beliau mau pergi ke pesantren naik delman, naik ke Madura, terus delmannya tersungkur, terus kusirnya jatuh, habis itu kusirnya terluka, terus cuma diusap doang sama Al-Maghfurlah, itu langsung sembuh lagi. Saya pernah baca jadi gini, kayak sepertinya Kiai Wahab itu selain menguasai kitab kuning, itu juga menguasai ilmu maksudnya seperti beliau itu pendekar juga loh. Beliau itu senang seni budaya, senang sekali. Kan beliau yang membuat yang di Jawa Timur itu yang pakai terbangan apa namanya?
sampai sekarang itu. Dan beliau juga memang keseniannya, kemudian untuk kalau menjaga badan itu pencak silat itu menguasai waktu itu, Mbak. Jadi dikdoyannya luar biasa. Jadi semuanya ada. Perpolitikannya menguasai, bela dirinya. Iya. Jadi pernah itu saya dengar cerita. Jawab, ada seorang pendekar ahli pencak silat. Dia itu nantang Mamadou Wahab. Saya ingin tahu, katanya Wahab itu punya kelebihan untuk pencak silat. Ayo berhadapan dengan saya, katanya. Itu dilayani sama Wahab. Udah, pencak silat. Begitu pencak silat, itu kakinya orang itu nggak bisa balik ke kanan gini. Itu dulu beliau masih di sana, masih di itu, Mbak. Artinya ya memang begitulah ya, Wahab. Jadi segalanya ada. Itu jadi, belajar pencaksilat juga dari kecil punya? Iya ya, masih di tambak beras itu ya, masih usia-usia segitu. Nah, padahal ya begini. Terus yang jadi kesan saya pada waktu merebut kemerdekaan itu kan anak santri, masyarakat yang masih tradisional sekali itu hanya diberikan senjata bambu sehingga ternyata itu ada isinya, Pak, hizib-hizib. Yang ngasih kiai-kiai yang pada waktu yang di NU lah, semua tidak hanya Wahab saja, kiai-kiai dari Kudus, dari Madura, semua itu. Jadi ada rasa semangat untuk berjuang gitu loh. Itu kan ada ilmunya sendiri. Kelihatannya dong, Bang. Waktu itu kan Indonesia mengutus salah satu ulama sebagai perwakilan Komite Hijaz. Salah satunya Kiai Wahab Hasbullah itu membawa misi, salah satunya untuk menyelamatkan situs-situs sejarah. Ya. Kalau boleh tahu itu prosesnya seperti apa, Bu? Ya, sebetulnya beliau berangkat ke Saudi itu sudah membawa kesepakatan ulama di Indonesia, ada beberapa poin. Termasuk ada surat, semacam surat itu. Iya. Setelah itu diterima Raja Saudi itu diberikan kepada beliau. Di antaranya yaitu satu, jadi beliau itu juga mempertahankan ulama Ahlussunnah Jamaah, Mbak. Maksudnya aliran Islam yang dianut oleh NU itu kan pertama dimintanya apa? Supaya Raja Saudi itu memperbolehkan ulama-ulama yang mengikuti di antara 4 mazhab itu untuk menjadi imam. Yang kedua bisa ngajar Masjidil Haram. Sudah satu. Yang kedua, makam Rasulullah supaya tidak bongkar. Karena di waktu itu sudah dari bongkar, Mbak, maksudnya. Yang ketiga itu minta Raja Saudi untuk menentukan berapa sih ongkos orang pergi haji dari Indonesia supaya tidak nanti selesai haji bisa pulang. Gitu loh ya. Kemudian yang lain, bagaimana Raja Saudi itu membuat aturan-aturan itu tertulis di tempat-tempat yang bisa dibaca oleh orang banyak. Nah, di dalam setelah, nah jadi paham ya, di antara itu ya. Nah, setelah selesai diterima, dia pulang ke Indonesia. Bertemulah ulama-ulama yang tadi membahas untuk pemberangkatan beliau, kemudian disampaikan hasilnya pada ulama-ulama itu loh. Kemudian Kiai Wahab mengusulkan supaya didirikan Nahdlatul Ulama ya dari situ. Setelah pulang dari perwakilan Komite Hijaz itu. Iya. Akhirnya kan terus disahkan NU gitu kan. Jadi sejarahnya itu seperti itu. Kalau boleh tahu yang menemani beliau, kalau tidak salah ada orang Mesir satu ya. Terus satu lagi siapa? Kiai siapa? Saya nggak lupa itu. Ada. Jadi beliau ditemani bertiga. Oh, bertiga. Bertiga, Mbak. Pulang dari sana. Kemudian di sana juga prosesnya nggak sebentar. Ya, saya kira ya nggak terlalu lama karena beliau kan sudah punya channel ya. Iya. Karena beliau kan
5 tahun sebelumnya sudah belajar di sudah belajar di sana. Mereka kenal orang muka-muka, kenal kiai-kiai yang hostnya dari Indonesia yang tinggal di sana dan lain sebagainya, sehingga memudahkan komunikasi. Jadi udah banyak jaringan. Ya, jaringannya gitu. Sehingga sekarang ini umat Islam seluruh dunia bisa menikmati, bisa ziarah kalau ke Madinah, bisa ziarah ke makam Rasulullah. Yang kedua, khususnya jamaah orang Islam Indonesia bisa kalau pergi haji itu sudah bisa memperkirakan kebutuhannya di sana berapa hari, oh ini harganya sekian, itu jadi sudah punya gambaran. Iya, persiapkan betul gitu loh Mbak. Kalau enggak kan susah, kalau enggak bisa pulang. Kalau dia tidak tahu kosnya itu kemudian ternyata di sana uangnya lepas kan, itu kan nanti nggak bisa pulang. Iya kan jadi masalah di sana gitu. Kalau Indonesia kan maunya gitu. Oke. Jadi itu salah satu hasil dari pertemuan di sana Bu Nyai. Iya, bisa pulang ke pulang ke Indonesia, pertemuan di Surabaya, saya lihat mengajukan kepada Hasim bagaimana kita mendirikan Nahdlatul Ulama itu. Dari situlah. Ya, dan NU berdiri. Karena ulama kita itu tetap berdasarkan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah, nantiya itu yang penting bisa dilaksanakan oleh seluruh umat Islam di Indonesia lah gitu yang beragama Islam itu. Nah, ya hanya dibantu oleh kiai-kiai banyak sekali gitu. Nah, kiai-kiai itu semua kan kiai besar semua Mbak. Setelah terbentuk nih Bu Nyai, proses dakwah untuk mengajak orang-orangnya itu seperti apa? Setelah NU terbentuk, pertemuanlah ulama-ulama ini itu memilih kalau siapa yang bertanggung jawab kayak Rais Am ya. Pada waktu itu istilahnya bukan Rais Am, Rais Akbar. Rais Akbar begitu pertemuan dia langsung tidak milih kayak sekarang bagaimana cara enggak. Rais Yai Wahab langsung menyampaikan kami mengusulkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjadi Rais Akbar, langsung disetujui ulama semua. Jadi nggak ada proses-proses. Nggak ada proses voting-voting. Iya. Padahal walaupun Yai Wahab sebagai inspirator atau gagasan NU, tapi beliau menghormati, memuliakan ulama yang senior pada waktu itu. Dan yang alim pada waktu itu adalah Kiai Hasyim Asy'ari. Dialah menjadi Rais Akbar. Nah, setelah beliau wafat, muktamar yang keberapa itu Yai Wahab diminta untuk menjadi Rais Akbar, tidak bersedia. Beliau bilang kalau Rais Akbar saya tidak bisa. Akhirnya beliau mengusulkan Rais Am. Nah, itu alasannya? Karena alasan beliau terlalu berat saya gitu. Ya nggak tahu, kiai sama kiai kan punya. Iya, kalau dipikir secara logika kan ya kenapa enggak toh? Iya, tapi ya secara logika dia nggak kerso, nggak mau. Iya. Saya mau dipilih Rais tapi bukan Rais Akbar. Itu biar ya Hasyim saja. Jadi saya Rais Am. Am itu sekarang. Rais Am tentu kan. Jadi setelah itu. Jadi beliau itu tawaduknya akhlak luar biasa, segalanya ada. Meskipun segala macam bisa gitu, ya, merendah gitu. Ya. Jadi itu yang sejarahnya sehingga NU. Saya kalau mau menanyakan untuk hikmat dan perjuangan NU menjadi partai lebih bagus lagi. Justru sekarang ini saya gimana membangkitkan semangat lagi kepada orang-orang NU seperti itu. Sekarang ini sudah diperlukan kondisi Indonesia kayak begini, diperlukan yang seperti itu. Ini belum ada. Dari dulu NU untuk terjun ke dunia politik memang sudah ada. Ya sudah ada, ya sejak itu ya gini. Ulama-ulama kita dulu itu di Indonesia itu dulu pertama kan Masumi sebelum ada NU. Orang ulama-ulama kita itu ikut di Masumi itu, tapi ada karena pimpinan pertama itu ya Hasyim yang ditunjuk gitu loh. Jadi orang melihat itu kan di dalam perjalanan politik itu bahwa Masumi itu akhir-akhirnya tidak menghargai ulama NU
dianggap orang kolot, tradisional, pokoknya mestinya itu di pondok saja macam-macam dah ya, sehingga usulan apa tidak dipakai. Pada suatu ketika ada pertemuan kongres umat Islam dunia itu di Mesir, itu ulama NU tidak diikutkan oleh Masyumi ya. Terus laki-laki Kiai Wahab dalam kamar itu meyakinkan kepada kiai-kiai itu bahwa kita harus keluar dari Masyumi gitu. Wah, ada yang setuju, ada yang enggak, biasa lah gitu. Tapi ya mantep menjelaskan, hanya didukung semua oleh kiai-kiai keluar dari Masyumi gitu, mendirikan NU jadi partai. Kenapa menjadi partai NU? Karena kalau NU tidak menjadi partai, tidak bisa berkecimpung untuk membangun negara dan bangsa negaranya, harus bersama dengan pimpinan nasionalis, harus masuk, Mbak. Kalau enggak, di luar kan nggak bisa apa-apa, nggak kuat gitu loh. Padahal itu bagian dari dakwah NU. Iya, jelas. Iya, banyak gitu. Tapi banyak yang beranggapan cari duit lah, cari apa. Oh enggak, zaman dulu nggak ada duit. Justru Kiai Wahab hartanya untuk NU, rumahnya untuk NU, segala untuk NU, enggak seperti sekarang. Tuh, saya ngomong jauh dulu perjuangannya. Pernah suatu ketika ibu saya, ayah butuh uang, ada orang banyak datang, itu perhiasannya suruh juga untuk ngasih orang. Bukan cari duit. Bunda enggak ada. Loh, mohon maaf ya, memang Kiai Wahab itu. Saya juga menelusuri kenapa Kiai itu kok bisa belajar ke Mekah, bisa begini, kan itu membutuhkan apa ya? Ya namanya fundraising lah setelah saya itu. Ternyata ayahnya yang kaya, Mbak. Ya Hasbullah terkaya di Jombang. Kayanya apa? Padi. Apa itu sawah. Tapi sosialnya luar biasa. Ya Hasbullah itu. Pokoknya siapa yang butuh uang untuk perjuangan diberikan. Itu ya. Saya pikir kalau Kiai Wahab tidak didukung fundraising nggak bakalan bisa ke Mekah. Apa atasnya? Berapa ininya? Beliau mendirikan NU ke bawah, pakai sepeda motor, paling bagus sendiri, jalan sama seorang pemuda, membentuk NU di bawah, di Pasuruan, di Jombang, di Nganjuk, di Mojokerto. Bayangin itu. Iya, karena dakwah tanpa finansial juga nah, iya, makanya justru sekarang kalau bisa kita harus begitu sekarang itu. Apa yang kita punya kita sumbangkan pada NU. Begitu mestinya sekarang itu. Supaya rakyat kita segera sejahtera, yang di bawah itu, yang miskin-miskin itu. Gitu. Dulu begitu perjuangan. Kalau mau muktamar kan hampir tiap tahun. Itu datang sendiri, Mbak, keperluan muktamar dari dari warga-warga NU. Sumbangan. Iya. Ada yang ngasih beras, ada yang ngasih ikan, ada yang ngasih ayam, ada yang ngasih ini. Jadi muktamar sehari 2 hari itu sudah terpenuhi semua. Rasa orang dulu itu rasa memiliki kebersamaannya untuk membesarkan NU itu luar biasa. Gitu. Jadi kalau sudah melihat sejarah gitu, kita belum nggak ada apa-apanya. Iya, kalau dibandingin sekarang jauh banget dari perjuangan. Iya, jauh. Kita ini belum ada apa-apanya, belum bisa seperti beliau. Tapi paling tidak ya ada lah, kita berbuat lah. Gitu, Mbak. Jadi begitu, makanya Pak Said kemarin di hallnya Bapak terakhir sambutannya, ya itu berjuang itu ya biaya sendiri, tidak ada proposal katanya gitu dari Said. Waktu visual sambutan ke hallnya Bapak yang kemarin yang ke-49 tanggal 2 itu terakhirnya ngomong gitu. Memang iya. Mungkin karena ngelihat sekarang kan kalau mau berjuang mondar-mandir ngasihin proposal dulu punya ini. Ya, mudah-mudahan nanti ke depan enggak lah. Kita harus bisa mandiri harapan kita. Jadi itu perjuangan. Dan beliau itu orang-orang yang humor juga. Makanya orang-orang yang merasa seperti Mbak saya Gus Dur itu dulu pernah ngantar Kiai Wahab yang nyetir mobilnya masih mudanya. Jadi beliau belajar dari Kiai Wahab juga secara tidak langsung berpolitik lah ya. Politik itu banyak yang berhasil karena beliau itu mengalami 3 zaman penjajahan, ada kemudian zaman baru itu setelah pemilu.
pemilu pertama kali Indonesia pemilu kan tahun 1995. Iya. Itu NU sudah partai politik kan memenangkan, tiga besar partai memenangkan itu. Ya, artinya NU sudah berkiprah jauh lebih baik Sejak dulu Ibu. Nah, kemudian di dalam Orde Baru ini kan memang jadi kelompok-kelompok orang-orang tidak menghendaki NU besar, tidak menghendaki partai politik yang berasas Islam itu besar, maka Pak Harto bikin aturan kan memperkecil partai, nah, sehingga partai SI, Perti, NI, ini kan jadi satu, kita berempat. Ya di dalam perjuangan bisa, tetapi di dalam nggak bisa kompak, Mas. Nggak bisa, karena kita punya sendiri-sendiri paham. NU harus berjamaah, Muhammadiyah enggak, SI lagi, Perti lagi. Iya, karena beda paham. Iya, tetapi itu tidak dimunculkan di dalam posisi tidak dimunculkan. Tapi yang penting kebersamaan di dalam mengisi pergerakan pembangunan Indonesia untuk mencapai yang harapan negara bangsa putih dan itu. Sampai sekarang tidak bisa Mbak dikumpulkan itu di dalam. Pasti ada benturan, karena pahamnya beda-beda. Sama Islam ya beda ininya gitu loh. Yang paling modern kan Baik, punya 30 menit sudah kita bincang-bincang mengenai sosok Mbak Wahab. Kalau ngomongin soal Makrullah rasanya nggak akan ada pentingnya. Nggak akan ada habisnya begitu. Dari perjuangannya. Tambah lama tambah seru. Oh, tambah lama tambah seru. Saya juga kalau dengar cerita perjuangan ulama-ulama pada zaman dulu tuh sedih rasanya. Kayak dulu sama sekarang jauh banget ya, beda banget. Beliau juga mengikuti suri teladannya ya Nabi, ya Rasul, ya kemudian Wali Songo. Kan yang masukkan Islam di Indonesia dengan damai kan Wali Songo, Mbak. Iya. Itu juga termasuk idolanya beliau. Terima kasih banyak Punyai atas kehadirannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.